Shalom saudara yang diberkati Tuhan, semangat membaca Alkitab hari ini. Selamat datang saudara di program membaca Alkitab setiap hari satu pasal. Sebuah program di mana kita semua bisa mengikuti membaca Alkitab satu hari satu pasal setiap hari. Kita akan baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari pada saudara-saudara yang ingin mengikuti membaca Alkitab satu hari satu pasal, saudara bisa mengikuti kembali mengambil Alkitab saudara di rumah dan kembali setia dan taat baca Alkitab. Hari ini puji nama Tuhan, kita sudah masuk di kitab yang baru, yaitu kitab Keluaran pasalnya yang pertama, pasalnya yang ke-1. Namun sebelum kita membaca Alkitab hari ini, mari sama-sama kita minta Roh Kudus Tuhan menuntun pembacaan firman hari ini. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah memberkati kami. Hari ini kami sampai di kitab Keluaran pasalnya yang pertama. Kami berterima kasih karena Tuhan telah menuntun kami. Hingga sampai hari ini Tuhan memberikan kami semua kesehatan, kekuatan untuk bisa membuka Alkitab dan belajar kembali. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami. Kami yang berdosa ini Tuhan, kami punya banyak kelemahan. Tapi kami percaya ketika kami ingin membaca merenungkan firman Tuhan hari ini, Roh Kudus akan menolong setiap kami, membuka pemikiran kami, memberikan hati kami yang tenang, sehingga kami bisa membaca firman Tuhan dan mengerti kehendak Bapa dalam firman yang kami baca hari ini. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami, nasihatilah setiap kami. Kami rindu untuk membaca dan mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, mari persiapkan Alkitab saudara dan kita buka bersama-sama di kitab Keluaran pasalnya yang pertama, pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Dengan perikop orang Israel ditindas di Mesir. Demikian firman Tuhan. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Sebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua,
Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Elohim dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Elohim berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Elohim, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Demikian firman Tuhan. Hari ini kita sudah membaca di Keluaran pasalnya yang ke-1, di mana di sana orang Israel mulai ditindas di Mesir. Saudara, kita akan sambung kembali di pasalnya yang kedua pada besok hari. Saya berharap saudara bisa kembali bergabung, saudara bisa mengejar ketinggalan. Jika saudara mulai ketinggalan membaca Alkitab, saudara mulai setia dan membaca firman Tuhan berurutan setiap hari satu pasal. Puji nama Tuhan saudara, besok hari kita akan bertemu kembali dan kami dari Elkanah Ministry mengucapkan banyak terima kasih kepada semua saudara-saudaraku yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari YouTube channel ini. Kami percaya kasih Tuhan akan terus menyertai kita dalam kita melayani Tuhan, saudara. Doa kami, saudara diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan hari ini ketika kita selesai baca dan dengar firman, kita akan semakin semangat melangkah, semakin semangat melayani Tuhan, dan semakin semangat membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Mari kita mulai menyukai dan mencintai akan hari-hari membaca Alkitab, saudara. Terima kasih untuk hari ini. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.